Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Haji Sultoni dari kelas IF 47 gabungan 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah infografis yang telah saya buat untuk memenuhi tugas sub CLO 1. Nah, untuk infografisnya sendiri itu tentang manajemen proyek TIK. Sebelum mengenal lebih dalam, sebenarnya apa sih manajemen proyek TIK itu? Nah, jadi manajemen proyek TIK itu sebelum ke manajemen proyek TIK, nah mungkin kita mestinya bertanya tentang apa itu manajemen proyek. Nah, jadi manajemen proyek itu merupakan sebuah pengaplikasian pengetahuan, keterampilan, alat dan sumber daya dan sebagainya untuk mengelola sebuah proyek agar proyek tersebut bisa mencapai tujuannya. Dan itu dikutip dari buku Buketi yang berjudul Information Technology Project Management. Nah, sedangkan TIK itu sendiri merupakan singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi, manajemen proyek TIK itu bagaimana kita menggunakan pengetahuan, keterampilan, alat dan sumber daya lainnya untuk mengolah sebuah proyek yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi agar tujuan sebuah proyek tersebut tercapai. Nah, di sebelumnya kan disinggung tentang proyek. Nah, apa itu proyek? Kita akan membahasnya di sini dan kita akan membandingkan dengan sesuatu yang didapatkan operasional. Mungkin untuk pertama kali saya akan uraikan dulu tentang apa itu operasional. Nah, jadi operasional itu adalah aktivitas berkelanjutan untuk menghasilkan produk atau layanan secara berulang. Nah, jadi operasional ini adalah sesuatu yang berulang. Biasanya operasional ini terkait dengan suatu usaha tertentu, bisnis atau wirausaha tertentu begitu. Nah, sifatnya terus menerus karena yang seperti yang tadi dibilang berkelanjutan, rencana anggarannya tidak pasti. Jadi lebih ke operasional ini lebih ke mengandalkan adaptabilitas untuk biaya yang dipakai. Kemudian operasional tidak menciptakan sesuatu yang baru karena operasional itu biasanya memproduksi ulang sesuatu yang sudah dirancang atau sudah dibuat. Jadi tidak ada kebaruan dari sebuah operasional. Kemudian resikonya lebih rendah karena memang barang yang dibuat itu sudah standar, jadi resikonya lebih kecil, tidak terlalu beresiko karena misalnya barangnya itu bukan barang sesuatu yang baru gitu, karena barang yang diproduksi atau jasa yang diproduksi dalam sebuah operasional itu biasanya sudah berstandar. Kemudian fokus dari operasional itu biasanya pada keberlanjutan produksi atau layanan. Sedangkan untuk proyek itu merupakan sebuah upaya yang sementara untuk menghasilkan produk, layanan, atau hasil yang unik. Nah, jadi bedanya dengan operasional, proyek itu bersifatnya sementara dan apa yang diproduksi itu sifatnya unik. Nah, proyek sendiri biasanya anggarannya itu lebih pasti dibandingkan operasional dikarenakan memang dari awal sebelum sebuah proyek itu dimulai atau mungkin pada tahap awal sebuah proyek itu diidekan, dipikirkan atau mungkin akan dilakukan, itu biasanya untuk anggarannya sudah diplot sekian. Jadi anggarannya itu sudah direncanakan. Nah, kemudian proyek juga menghasilkan produk dan yang unik sehingga resikonya itu lebih tinggi karena memang yang dibuat itu tidak standar.
dan fokus dari sebuah proyek itu adalah pada tujuan proyeknya itu sendiri. Jadi proyek tersebut ingin membuat apa, nah itu akan difokuskan ke sana. Kalau operasional itu ya yang penting terus berjalan. Sedangkan kalau proyek ya tercapainya tujuan proyek itu sendiri. Nah, dalam proyek ini terdapat beberapa jenis organisasi, diantaranya organisasi fungsional, organisasi proyek, dan organisasi matriks. Nah, organisasi fungsional ini adalah sebuah struktur organisasi di mana organisasi ini itu dikelolanya itu sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Jadi dalam suatu organisasi misalnya dipisah-pisah jadi divisi keuangan, divisi pemasaran, divisi produksi, divisi human resource dan lain sebagainya. Kemudian setiap bidangnya itu diisi oleh staf-staf ahli. Kemudian organisasi proyek, nah itu sama dengan organisasi fungsional, cuman bedanya daripada membagi-bagi organisasi sesuai dengan bidang keahliannya, struktur organisasi proyek ini itu lebih fokus ke proyek apa yang terdapat di dalam organisasi tersebut. Jadi seorang pimpinan perusahaan itu membawahi beberapa manajer-manajer proyek yang dimana setiap manajer proyeknya itu memiliki stafnya masing-masing dalam proyek tertentu. Nah, selanjutnya ada organisasi matriks, di mana organisasi ini merupakan gabungan antara organisasi fungsional dan proyek. Jadi ada pembagian sesuai bidang keahliannya masing-masing, akan tetapi ada juga pembagian sesuai dengan proyek yang terdapat pada organisasi tersebut. Jadi dibagi-bagi sesuai bidang keahliannya. Misalnya ada seorang CEO, dia itu membawahi misalnya bidang-bidang yang tadi telah disebutkan dalam organisasi fungsional. Nah, kemudian staf-staf yang terlibat itu bisa saja terlibat dalam sebuah proyek milik organisasi. Jadi setiap staf itu bisa saja memiliki 2 atasan. Nah, selanjutnya ada sertifikasi untuk manajemen proyek. Nah, untuk manajemen proyek ini terdapat beberapa sertifikasi yang diselenggarakan oleh PMI, Project Management International. Nah, saya mengambil 2 sertifikasi yang paling relevan untuk manajemen proyek. Sebetulnya ada banyak sertifikasi dari PMI itu, cuman saya cantumkan di sini 2. Di antaranya adalah Certified Associate in Project Management. Nah, jadi sertifikasi ini itu ditujukan untuk memberikan sertifikat pada orang yang sudah bisa menunjukkan pemahamannya tentang keterampilan manajemen proyek mendasar yang dibutuhkan oleh tim proyek. Dan untuk sertifikasi ini tidak ada persyaratan bahwa orang yang melakukan sertifikasi tersebut harus sudah bekerja. Jadi orang yang belum bekerja bisa melakukan sertifikasi ini. Nah, selanjutnya ada Project Management Profesional. Nah, sertifikasi ini lebih ke memvalidasi keterampilan seseorang dalam mengelola tim dan bagaimana dia mengelola sebuah proyek dari awal sampai akhir. Untuk sertifikasi PMP ini sendiri ada persyaratan tambahan, yaitu di mana orang yang ingin melakukan sertifikasi ini harus memiliki pengalaman bekerja setidaknya 3 tahun. Nah, selanjutnya ada proses manajemen proyek.
Nah, jadi ketika sebuah proyek itu dilaksanakan, ada tahapan-tahapan yang biasanya dilalui. Yang pertama itu adalah tahapan initiate, di mana kita menetapkan dan mengesahkan proyek atau tahapan-tahapan untuk proyek tersebut. Kemudian ada tahap planning, di mana kita membuat rencana bagaimana kita membuat rencana untuk mencapai tujuan dari sebuah proyek. Selanjutnya ada step execute, di mana kita setelah melakukan perencanaan tadi, kita mengkoordinasikan segala sumber daya yang kita punya untuk meraih tujuan dari suatu proyek. Selanjutnya ada tahapan monitor and control, di mana kita memantau progres atau kemajuan dari sebuah proyek dan melihat apakah itu sudah mencapai target atau tidak, mencapai tujuan atau tidak. Nah, selanjutnya ada tahapan closing. Jadi ketika memang proyek ini sudah mencapai tujuannya atau diputuskan untuk diberhentikan, proyek ini akan ditutup. Bisa dilihat di sini, ketika misalnya kita di tahap monitoring melihat sesuatu yang tidak cocok dengan tujuan proyek, misalnya di segi perencanaan, nah kita bisa kembali lagi ke tahap perencanaan, dan kita juga bisa terus-terusan mengevaluasi bagaimana eksekusi dari proyek ini dilakukan. Itu dilakukan agar kita memastikan proyek ini berjalan mendekati tujuan. Kemudian ada alat-alat untuk manajemen proyek. Di sini ada berbagai kegunaan, berbagai kategori maksud saya, dari alat-alat manajemen proyek. Ada alat pemodelan proses dan manajemen. Dengan contoh yang berikut ini, ada alat perencanaan proyek seperti Trello, Asana, dan Timgan. Untuk alat pemodelan proses dan manajemen sendiri itu biasanya dipakai untuk membuat diagram yang memodelkan bagaimana proyek ini akan berjalan, atau visualisasi yang dibutuhkan untuk proses berjalannya proyek. Nah, selanjutnya ada alat analisis resiko dan resiko proyek maksudnya. Lebih ke teknik sebetulnya, ada Delphi teknik, checklist analisis, dan risk matrix. Selanjutnya ada alat manajemen proyek, di antara contohnya yaitu Microsoft Project, Jira, dan ClickUp. Ada alat penjaminan kualitas, di antaranya kita bisa memakai Pareto diagram atau control chart, kemudian histogram. Ada alat pengukuran metrik seperti KPI tracking untuk mengukur performa dari seseorang yang terlibat dalam proyek, atau bar down chart. Kemudian ada alat manajemen basis data. Nah, biasanya ini khusus untuk manajemen proyek PIK, di mana biasanya digunakan untuk menyimpan data-data tertentu dalam ketika proyek ini berjalan. Nah, untuk referensi yang digunakan, saya mengutip buku Information Technology Project Management yang ditulis oleh Ibu Kathy. Kemudian saya juga membaca informasi tentang sertifikasi proyek manajemen dari www.pmi.org. Kemudian saya juga menggunakan website Geek4Geeks untuk mencari informasi tambahan tentang manajemen proyek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.